Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, yang soleh dan soleha, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih terus diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan melanjutkan pelajaran prakarya kita, yaitu masih di unit 6 tentang produk pengubah besaran listrik. Pertemuan kedua, yaitu merencanakan prosedur pembuatan produk pengubah besaran listrik. Yang pertama, merencanakan prosedur kerja. Sebagai langkah awal, kita harus merencanakan beberapa perencanaan, seperti menentukan jenis alat yang akan kita gunakan. Ya, kita harus lihat dulu alat-alat yang kita gunakan itu ada atau tidak. Baru yang kedua, menentukan bahan yang akan digunakan. Ya, bahan, alat, terus barulah menentukan rencana apa yang akan kita buat. Baru yang terakhir, menentukan teknik dan langkah-langkah pengerjaannya. Itu adalah langkah awal dalam pembuatan produk pengubah besaran listrik. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan ini adalah suatu hal yang sangat penting dalam membuat produk pengubah besaran listrik. Nah ya, bahan yang digunakan itu tergantung pada alat pengubah besaran listrik yang akan dibuat. Ya, tergantung kita ingin membuat apa, berarti bahannya itu tergantung kepada kita sendiri. Biasanya kalau untuk peralatan yang digunakan itu meliputi alat-alat elektronik yang biasanya sudah terkemas dalam sebuah tempat yang disebut dengan toolkit. Ini nak ya, nih toolkit ini beda-beda nak ya. Toolkit ini ada yang lengkap, ada yang setengah lengkap juga nak ya. Itu biasanya di situ ada kunci-kunci, ada obeng, ada tang, ini ada penokok. Yang di dalamnya itu sudah ada obeng, tang, pinset, solder dan lain-lain. Kalau di sini kayaknya belum ada soldernya nak ya. Ini toolkit ini beda-beda. Tapi tidak luput pula papan rangkaian yang digunakan dalam melakukan percobaan pembuatan alat pengubah besaran listrik. Ya, papan rangkaian. Biasanya itu digunakan adalah PCB ya. Yang selanjutnya kita lihat obeng ya. Obeng itu berfungsi untuk memasang dan melepaskan skrup dan baut. Ada berapa macam obeng? Ada obeng minus, obeng plus, obeng timer. Nah, selain itu ada obeng yang memiliki fungsi ganda. Fungsi ganda ya, yaitu taspen ya, yang memiliki fungsi memasang dan melepas skrup, tetapi juga bisa untuk mendeteksi ada tidak adanya arus listrik dalam suatu penghantar. Itu kalau kita di rumah tuh nak, sangat penting nak taspen tuh nak ya. Taspen itu fungsinya kalau seandainya ada konslet atau apa, nah kita bisa menyelidiki dari situ nak ya. Karena untuk listrik itu tidak mungkin kita sentuh langsung atau kita pegang ya, itu sangat berbahaya, makanya digunakan taspen. Kalau seandainya menggunakan taspen dia tuh ada lampunya hidup, berarti dia ada aliran listriknya. Tapi kalau mati ya itu berarti disitulah putusnya nak ya. Itu adalah taspen. Yang selanjutnya adalah tang. Tang ini banyak jenisnya nah ya. Bisa nak usah lihat di sini nah ya. Nah nih. Tang yang pertama adalah tang pemegang ya, ini yang paling atas. Tang pemegang itu berfungsi untuk memegang komponen yang bentuknya besar, mulutnya besar dan bergerigi. Ini bentuknya besar, dia mulutnya ini bergerigi nak. Itu fungsinya untuk memegang nak ya, memegang komponen. Terus tang pemotong yang kedua nih nah ya, yang nomor 2 tuh. Tang pemotong berfungsi untuk memotong memotong kawat, kabel dan kaki komponen. Nih. Terus yang ketiga adalah tang buaya. Nih ya. Tang buaya itu berfungsi untuk memegang kawat atau komponen kecil pada waktu menyolder. Ya, itu adalah tang buaya. Mengapa tang buaya? Karena mulutnya itu seperti buaya tuh nak ya, panjang. Terus yang selanjutnya adalah tang kombinasi, berfungsi untuk memegang baut, melipat plat dan memotong kawat.
Ini adalah macam-macam tang. Sebenarnya selain ini ada lagi tang-tang yang lain selanjutnya ya. Yang selanjutnya adalah solder dan timah patri. Nih, solder dan timah patri. Solder itu berfungsi untuk memasang kaki-kaki komponen pada rangkaian. Sebaiknya pilihlah solder yang panasnya sedang dengan daya berkisar 15-30 watt. Dalam penggunaan solder menggunakan timah patri ya. Solder ini tidak ada fungsinya kalau seandainya tidak ada timah patri ya. Ini soldernya, ini timah patrinya. Antara solder dan timah patri itu sangat berhubungan kali nak ya. Solder itu untuk memanaskan timah patri itu nak fungsinya. Terus yang selanjutnya adalah pinset. Berfungsi sebagai alat untuk menjepit kaki komponen seperti dioda, resistor ya. Nih, pinset. Pada saat disolder ya, jadi komponen-komponen yang mau disolder itu pemegangnya itu menggunakan pinset, tapi bisa juga menggunakan tang buaya tadi nah ya. Tapi kalau pinset ini ada kelebihannya ya, selain dia itu untuk memegang, itu bisa juga menyerap panas yang berlebihan pada komponen elektronik yang saat kita solder itu nah. Terus yang selanjutnya adalah PCB, atau yang yaitu panjangnya adalah Printed Circuit Board. PCB itu merupakan papan rangkaian tercetak sebagai alat untuk membuat rangkaian percobaan pembuatan alat-alat elektronik. PCB biasanya dibuat sendiri rangkaian, tapi ada juga yang sudah siap dijual di toko seperti ini. Ini dibeli toko nah ya. Kalau yang buat sendiri pun bisa juga ya, tapi kayaknya lebih gampang lagi yaitu beli di toko nah. Terus yang selanjutnya adalah board. Ini beda ya PCB sama dengan board. Kalau board itu merupakan papan rangkaian yang lebih sederhana dari PCB. Disebut sederhana karena papan ini digunakan untuk menghindari terjadinya kerusakan atau kesalahan saat pemasangan komponen pada PCB dan mudah untuk dilepas kembali. Nah, ini sebenarnya hampir sama juga fungsinya dengan PCB ya. Cuma kalau pada breadboard ini komponennya kita tidak perlu disolder nah. Ya, kita tancapkan, kita bisa cabut lagi. Nanti kalau ini salah kita cabut lagi karena dia tuh sudah ada lubang-lubangnya nah. Ya, itu adalah breadboard. Terus yang selanjutnya adalah membuat desain. Untuk membuat desain kita harus memperhatikan konstruksi secara keseluruhan. Nah, terus kaitkan konstruksi dengan pemasangan komponen elektro. Itu ada cara membuat desain ya. Harus perhatikan konstruksi secara keseluruhan. Setelah itu kaitkan konstruksi dengan pemasangan komponen elektro. Baru yang terakhir adalah melakukan langkah pengerjaan. Yang pertama, membuat komponen elektro dengan mengikuti kaidah-kaidah elektro. Terus yang kedua, membuat konstruksi fisik alat atau wadah yang tidak ribet. Jadi di sini kalau seandainya anak ingin membuat sesuatu, kita harus melihat juga nak, kira-kira nanti wadah yang kita bikin itu susah atau tidak dipasangkan elektronya ya, komponen-komponennya. Terus menempatkan komponen elektro pada wadah. Nah, komponen itu usahakan semuanya itu di dalam wadah ya, dalam tempatnya biar tidak kelihatan dari luar, karena kalau kelihatan dari luar pun tidak bagus, selain itu pun juga berbahaya. Terus barulah melakukan pengetesan secara berulang-ulang. Tujuannya apa? Apakah komponen yang kita kerjakan itu bekerja dengan baik atau tidak ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu nak penjelasan Ustadz mengenai prakarya unit 6 ini. Untuk tugas silakan anak Ustadz baca ini nak ya. Yang pertama, apa hubungan solder dengan timah patri, mengapa taspen disebut sebagai obeng berfungsi ganda. Terus nomor 3, apa perbedaan PCB dengan breadboard. Yang keempat, apa yang harus kita perhatikan dalam membuat konstruksi fisik alat atau wadah yang saya jelaskan tadi ya. Terus yang nomor 5, dalam pembuatan produk pengubah besaran listrik, apa tujuan dilakukan pengetesan secara berulang-ulang ya, yang barusan Ustadz jelaskan. Oke, mungkin cukup sekian dulu penjelasan Ustadz. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.